Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat berlimpah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan jamah hati kami, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 10 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dalam masalah, ketika ada dalam kesulitan, keadaan sakit dan berbagai persoalan, terkadang terjadi situasi di mana kita ingin mengingat janji firman Tuhan, tapi kita tidak dapat mengingatnya. Kita berusaha mencari-cari tapi tidak menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang berisi janji-janji yang menguatkan kita di saat kita lemah. Namun di saat yang seperti itu saudara, jangan kita takut dan khawatir. Kita bisa lupa dan tidak dapat mengingat janji firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Ia selalu mengingat dan akan menggenapinya dalam hidup kita. Salah satu janji firman Tuhan tertulis dalam Amsal 10 ayat yang ketiga ini. Dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saya ingat saudara sekitar 17 tahun yang lalu, anak kami yang pertama membutuhkan susu formula dan kami tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Saat itu saya belum menjadi seorang pendeta. Saya hanya jemaat biasa. Tapi anehnya saudara, Tuhan mengirimkan seorang bapak yang tidak saya kenal untuk datang dan memberikan uang 100.000 rupiah. Saya tidak meminta, tapi dia memberikan. Dan sekalipun saya sudah menolak, tetap bapak itu memaksa untuk memberi. Jumlah uang itu cukup untuk membeli susu yang diperlukan oleh anak saya. Saya kagum akan pemeliharaan Tuhan. Dan benar apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita kelaparan. Sampai hari ini, Tuhan selalu setia pada janjinya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya perlukan, dan Ia mencukupi semuanya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, baik yang kecil maupun yang paling besar sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pemeliharaannya sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa janji Tuhan dalam Amsal 10 ini yang dapat kita pegang dan imani. Yang pertama adalah berkat ada di atas kepala orang benar. Di ayat yang ke-6 tertulis demikian. Jadi kita tidak perlu takut dalam situasi apapun. Kita tidak akan kekurangan karena ada berkat yang Tuhan limpahkan atas kita, orang-orang yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, perlindungan Tuhan disediakan bagi orang benar. Di ayat yang ke-25 tertulis, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ayat ini, saudara, mengandung arti bahwa sekalipun ada persoalan yang sulit, penderitaan dan kesusahan, tapi orang-orang benar akan tetap ada karena perlindungan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan menjaga langkah orang benar. Di ayat yang ke-30 tertulis, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Dan ini selaras dengan apa yang tertulis dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan menopang kita, saudara, dan menjaga kita untuk tetap kuat di dalam jalan-jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah ada kebutuhan yang sangat saudara perlukan?
Apakah saudara sedang dalam keraguan akan pemeliharaan Tuhan? Saudara mulai bimbang dengan janji firman-Nya. Mari saudara tetap setia dan percaya pada janji-janji firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima tertulis, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan setia dan peduli. Ia selalu ada bersama kita, menyertai kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini, memberikan kami sukacita, kekuatan, dan membangkitkan iman serta pengharapan kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama, menyertai kami di sepanjang perjalanan. Kami bersyukur oleh karena janji firman-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan orang-orang benar kelaparan. Dan kami bersyukur karena kami adalah orang-orang benar sebab telah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu. Sehingga kami memiliki janji ini. Janji-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami imani dan pegang janji firman-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Berkat-Mu ada di atas kepala kami. Engkau melindungi dan Engkau menjaga setiap langkah kami, sehingga kami tidak goyah, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya kami alami pemeliharaan Tuhan. Kami alami janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dan lindungi kami ya Bapa di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, kesusahan, penderitaan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, serta jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.